videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 6, yaitu tema 2. Di sini adalah tema 2 itu persatuan dalam perbedaan. Terus di sini subtemanya adalah subtema pertama. Subtema pertama itu adalah rukun dalam perbedaan. Nah, ini di halaman 8 dan di pembelajaran kedua ya. Nah, adik-adik, alangkah lebih baiknya kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 2 ini. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak dan mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah kakak berikan. Nah, langsung saja ya, kakak akan membahas mengenai materi soal dan jawaban di pembelajaran 2 ini. Nah, di sini ada pelangi indah karena warna yang berbeda. Hidup berbangsa dan bertanah air, indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Nah, di sini ada ayo mengamati. Amatilah gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Lanjut ya di halaman 9. Di sini ada bacalah teks berikut. Ini adalah teksnya yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Nah, Kampung Cepaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah pada di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cepaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Nah, kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cepaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Nah, perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Nah, di sini ya, contohnya adalah apa yang dimaksud dengan transmigran? Tukarkan pertanyaan yang telah kamu buat dengan teman di sebelahmu dan diskusikan jawabannya bersama-sama. Tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagian berikut. Nah, ini adalah rukun dalam perbedaan ya. Apa perbedaan yang ada? Berbeda suku dan agama. Ada yang berasal dari Sunda, Jawa, dan etnis Tionghoa. Bagaimana menyikapinya? Meskipun berbeda suku, mereka saling toleransi seperti setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung dan saling membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Apa manfaat hidup rukun? Yaitu hidup akan terasa damai, berdampingan, tulus, saling menjaga. Terus di sini ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Jelaskan tentang perbedaan yang ada, kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun, sikapmu atau sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada, dan manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan. Lanjut ya, di sini kalian bisa menyampaikan pendapat kalian sesuai dengan kelompok kalian. Kakak tidak mencatatkan di sini ya. Nah, di sini ada ayo berkreasi. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian.
banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Bacalah teks berikut dalam hati. Terus di sini ada judulnya adalah Lego-Lego Tari Adat Alor Bermakna Persatuan. Nah, di sini tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Lanjut ya, di halaman 12 di sini tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirip pinang dan minuman sapi ditawarkan. Minuman sapi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda. Namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seseorang lagi bertugas membagikan sirip pinang serta minuman sapi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Nah, lanjut ya, di sini diskusikan dengan teman kelompokmu bagaimana melakukan tari Lego-Lego. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari satu orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Nah, seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola dina yang harus dikuasai oleh seseorang penari, berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Lanjut ya, di halaman 13 di sini perhatikan jenis pola lantai berikut. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, ini tari Yospan ya dari Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, tari baris Cengkedan dari Bali. Pola lantai diagonal, yaitu penari berbaris berbentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, ini adalah tari gending Sriwijaya, Sumatera Selatan. Lanjut di halaman 14, ini pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Ini adalah tari Mak Badung Toraja, Sulawesi Selatan. Terus ini tari landai dari Sumatera Barat. Temukan berbagai tari di daerahmu, sebutkan pola lantai tariannya. Nah, ini tari piring dari Sumatera Barat, garis melengkung. Tari saman dari Nangro Aceh Darussalam, garis lurus. Tari gending Sriwijaya, Sumatera Selatan, diagonal. Tari pendek Bali, garis melengkung. Tari kecak Bali, garis melengkung. Nah, praktikkan pola lantai satu tarian bersama kelompokmu dan tulis langkah-langkahnya. Kamu bisa menggambarkan pola lantai tersebut. Nah, kalian bisa mempraktikkannya ya. Di sini kakak tidak mencontohkannya. Diskusikan pola lantai tarian tersebut dengan teman sekelasmu. Nah, di sini ada kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian indah. Lanjut ya, di halaman 15 di sini ada ayo mencoba. Untuk soal yang pertama adalah Didit adalah adik Siti. Ia baru saja membeli kue. Namun ia sangat kecewa karena ukuran kue yang dibelinya tidak sesuai harapannya. Didit menunjukkan kuenya kepada kakaknya.
Ukuran kue Didit yang dibelinya adalah 1/4. Ia heran mengapa besaran kuenya lebih kecil dari ukuran kue yang setengah. Terus Siti dan teman-temannya membantu Didit menemukan jawabannya. Tahukah kamu apa yang terjadi? Kamu pun bisa membantu Didit, kamu bisa menggunakan gambar untuk melengkapi jawabanmu. Nah, ini adalah kalian perhatikan, ini satu kue. Kalau satu kue itu 1/4, berarti satu kue itu dibagi 4. Nah, ini udah dibagi 4 sama besar. Jadi bagiannya itu 1/4 itu hanya satu ini, yang putih saja, yang kuning saja, yang merah saja, atau yang biru saja. Jadi bentuknya seperti ini ya kalau 1/4 itu. Terus kalau setengah itu satu kue, kalau setengah itu satu dibagi 2, jadi satu kue ini dibagi 2, langsung saja dibagi 2. Nah, bagiannya itu yang putih saja atau yang biru saja. Nah, ini dibagi 2. Nah, ini besarnya setengah. Kalau setengah ini sama 1/4, kalian bisa lihat bahwa setengah itu lebih besar dari 1/4. Seperti itu ya adik-adik. Sampaikan jawabanmu kepada teman kelompokmu. Apakah ada jawaban yang berbeda dengan jawabanmu? Nah, nanti kalian bisa melakukan dengan teman kalian. Nah, di sini untuk soal yang nomor 2, Didit ingin mengurutkan beberapa bilangan pecahan berikut ini: 2/4, 9/4, 6/4, 3, 1/4, 11/4, 1/2/4. Nah, bantulah Didit untuk mengurutkan bilangan pecahan tersebut. Buktikanlah dengan menggunakan gambar. Nah, ini kakak coba sudah menuliskan ya, kakak besarkan dulu. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, ini kan tadi 2/4, ini kalian bisa baca sendiri. Nah, ini 21/4, 9/4. Nah, ini kan ada pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran seperti ini, kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Bagaimana cara merubah pecahan biasa? Yaitu 4 dikali 2 tambah 1 itu 9/4. Ini tetap ini diganti pecahan biasa, yaitu 4 dikali 3 dibagi 4 dikali 3 tambah 1 itu adalah 13/4-nya, ditaruh bawahnya. Nah, ini kan sudah semua. Nah, kalian bisa membuat garis bilangan, yaitu 0/4, 1/4. Semakin ke kanan itu bilangannya atasnya ini adalah semakin besar ya, 1/4, 2/4 gitu. Urutan yang terkecil itu 6/4 kan di sini. Jadi ini 1, 9/4, terus 10/4, 11/4, dan 13/4. Nah, ini adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mengurut dari yang terkecil itu jadi 6/4, 1/4, 9/4, 11/4, 3, 1/4. Kalau mengurut dari yang terbesar itu 31/4, 11/4, 9/4, 21/4, 6/4, dan 1/2/4. Nah, kakak kembalikan lagi ya ini. Semoga kalian bisa mengerti. Diskusikanlah hasilnya dengan teman di sebelahmu. Untuk yang nomor 3, Siti, Udin, Dayu, Beni, Edo, dan Lani memiliki latar belakang yang berbeda. Namun mereka tidak mempermasalahkan latar belakang tersebut. Mereka dengan senang hati membantu Didit, adik Siti, untuk belajar pecahan. Ini ada ayo renungkan, bagaimana sikapmu selama mengerjakan tugas, yaitu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa kamu dapat berdiskusi dengan temanmu? Bisa, saya bisa berdiskusi dengan baik. Apa kamu bersedia menerima saran mereka? Saya menerima saran mereka. Apa masih ada materi yang membingungkan? Tidak. Kalau ada, kalian jawab iya. Terus apa materi yang membingungkan ya? Nah, yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Perhatikanlah lingkunganmu. Adakah sikap baik yang bisa kamu contoh dari penerapan hidup rukun dalam perbedaan? Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Nah, ini adalah kerjasama bersama orang tua. Nanti kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian terkait dengan soal ini ya. Nah, cukup sampai di sini video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.